Binance menutup crypto derivative trading di Eropa. Gimana dampaknya terhadap Bitcoin dan altcoin lainnya? Kalau menurut kalian itu penting, silahkan lanjutkan nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian nggak ketinggalan infonya. Halo teman-teman cuan kripto, lama nggak jumpa ya? Karena saya kebanyakan ngupload ke grup private Telegram ya, grup berbayar. Saya lebih aktif di grup tersebut, banyak video unlisted, dan uploadnya penting-penting juga. Kemarin tuh cuannya udah banyak banget pas beli di bawah. Jadi kalau kalian suka sama YouTube channel ini, saya jamin kalian bakal lebih suka di grup Telegram itu. Mau coba sebulan juga bisa kok. Saya bakal kasih 1 kali penawaran harga promo. Kalau dilewatkan, berarti hangus. Buat teman-teman yang mau gabung, nanti di akhir video saya jelasin ya. Oke, balik ke berita. Binance shutdown crypto derivative trading in Europe. Binance akan menutup crypto derivative trading. Crypto derivative trading, salah satu contohnya adalah future, yaitu market dua arah. Market dua arah artinya kita nggak cuma dapat keuntungan saat marketnya naik doang ya, tapi kita juga bisa dapat keuntungan saat harganya turun dengan cara nge-short Bitcoin atau ngejual Bitcoin. Kemarin juga sempat kejadian Bitcoin future kontraknya tuh di Binance sampai ke harga 48.000. Ini merupakan salah satu skandal ya menurut pribadi saya, karena market sebesar Binance, exchange sebesar Binance seharusnya bisa memakan order usernya. Mereka malah berdalih kemarin ada individual atau kelompok yang membeli Bitcoin secara masif dan terjadi short squeeze, atau yang memasang posisi short harus dipaksa menutup dan membuat harga lebih tinggi. Seharusnya exchange sebesar Binance itu bisa menyamakan antara spot market dan juga future market. Ya maksimal tuh selisih 20-50 dolar itu masih masuk akal. Kalau selisihnya sampai ribuan dolar gini, itu merupakan tanda tanya besar sebagai crypto market atau exchange terbesar di dunia sekelas Binance ya. Dulu pernah terjadi sama BitMEX. Kalau Binance entahlah, mungkin perpajakan atau apa karena skandal sebelumnya. Balik ke berita Binance Derivative shutdown yang ditutup di Eropa, lalu sekarang berdalih lagi. Mereka bilang mereka mengevaluasi produknya dan bekerja sama dengan partner supaya memenuhi kebutuhan penggunanya. Padahal nyatanya tuh Binance sedang menghadapi tekanan yang cukup besar dari global regulator. Contohnya tuh di Jerman dan juga di Italia. Dan sebelumnya juga Binance di US bermasalah juga dengan perpajakannya. Ya salah satu contoh juga saya nggak terlalu suka memakai Binance. Banyak sekali exchange lain di luar sana, termasuk juga decentralized exchange, yang kita bebas mengatur dan mengelola serta punya kendali penuh atas dana kita. Nggak seperti centralized exchange. Kalau centralized exchange, kita tidak punya kuasa penuh dan biasanya tuh agak berbelit. Kita dibatasin buat withdrawal atau penarikan, dan juga kita dibutuhkan data macam-macam buat bikin akun, identitas, dan segala macamnya. Kalau decentralized exchange enggak. Saya bukan tipikal orang yang percaya sama berita. Mungkin buat beberapa teman-teman di luar sana, ini merupakan alasan kenapa market Bitcoin drop ya. Menurut saya emang marketnya lagi dipucuk. Dan saya bilang juga dari beberapa hari lalu ke teman-teman member di grup, marketnya dipucuk, yang udah profit take profit, yang mau entry sabar dulu, jangan keburu-buru. Dan sekarang benar kan ada koreksi. Walaupun beberapa teman-teman nganggap ini hal negatif, tapi saya ngelihat secara sudut pandang market, ini adalah hal positif. Kenapa? Karena akan lebih banyak transaksi membeli atau akan lebih banyak pressure, tekanan beli daripada ngejual. Contohnya ya, misalkan kalau market dua arah, kita bisa dapat keuntungan saat turun atau ngambil posisi short dan selisihnya tuh saat nutup posisi kita dapat keuntungan. Kalau nggak ada shortnya atau nggak ada posisi turunnya, berarti user-usernya tuh dipaksa untuk membeli doang, seperti spot market. Kita beli di harga lebih rendah dan jual di harga lebih tinggi, dan kita dapat keuntungan dari selisih harga tersebut. Dan kalau nggak ada sisi penjual, atau sisinya cuma ada satu tempat, satu arah nih, cuma ada spot market, cuma bisa beli doang, berarti itu tekanan beli semakin banyak. Kalau semakin banyak tekanan beli, itu otomatis akan membuat harga di market lebih tinggi. Jadi kalau dari sudut pandang lain, yang menurut saya ini
tanda yang positif ya. Buat orang-orang yang udah beli Bitcoin juga, kalau harganya drop lagi, mereka kebanyakan, atau dari survei, kebanyakan akan melakukan hold daripada ngejual. Jadi menurut saya ini merupakan tanda yang bagus ya. Kalau kita ngeliat dari segi teknikal, Bitcoin memang sekarang lagi di pucuk banget. Area 40.500 sampai area 41.300 itu merupakan area resisten yang harus dijebol Bitcoin. Lalu juga kalau kita ngelihat dari seminggu belakangan, Bitcoin itu udah rally tinggi sekali dari 29.000 ke 40.000. Saya dan teman-teman member di Cuan Kripto beli pas Bitcoin lagi rendah-rendahnya. Saat orang-orang pada bilang Bitcoin bearish dan bakal turun lebih dalam. Tapi saya di situ dengan pedenya ngebeli Bitcoin dan cukup serakah juga belinya dengan menggunakan leverage juga. Saya sempat upload juga di YouTube video sampel di beberapa video lalu kalau nggak salah. Dan member-member yang ngikutin juga itu udah cuan sangat banyak sih menurut saya. Dan alasan saya beli juga waktu itu dijelasin di videonya. Bisa ngeliat video sebelumnya ya, saya upload waktu itu di YouTube. Dan balik ke Bitcoin sekarang ya, kalau kita ngeliat candle yang udah terlalu banyak hijaunya begini, kemungkinan besar itu orang-orang akan take profit. Orang-orang yang udah beli di bawah ya, saya juga termasuk yang udah take profit, nyisain sedikit. Misalkan kalau market kasih kejutan, naik lebih tinggi, jadi Bitcoin kemungkinan akan meretest area kisaran 36.700-an. Kalau kita ngeliat ke time frame lebih kecil, ke 4 jam contohnya, Bitcoin tuh kelihatan ada bearish divergence. Bearish divergence adalah perbedaan antara harga dan juga indikator. Saat harganya membuat pucuk lebih tinggi, tapi indikator bikin pucuk lebih rendah. Itu merupakan pertimbangan juga dan indikasi besar Bitcoin akan terkoreksi sedikit. Bitcoin kemungkinan akan nge-retest balik lagi ke 36.700 kalau rupiahnya kira-kira sekitar 522 juta sampai 525 juta. Untuk order belinya tuh saya ngejelasin di grup member ya. Lalu next kita lihat Ethereum. Ethereum cukup bagus. Kemarin saya sempat upload video di YouTube kan, saya bilang Ethereum di titik kritikal. Kalau Ethereum nggak bisa ngejebol tertinggi sebelumnya di 2340, itu tanda yang bahaya buat Ethereum. Itu bisa ngebawa Ethereum drop lebih dalam ke kisaran $1.400. Tapi untungnya Ethereum berhasil rally lebih tinggi. Saya dan teman-teman member berhasil beli. Nggak terlalu di bawah emang, tapi cukup bagus posisinya. Udah cuan cukup banyak dan udah take profit, sisain sedikit aja buat jaga-jaga Ethereum masih tetap naik. Ethereum akan terlihat lebih bagus kalau Ethereum closing di atas 2330 pada besok pagi jam 7. Kalau closing di atas itu, besar kemungkinan Ethereum masih ngelanjutin ke area 2500. Jadi Ethereum masih ada ruang gerak sedikit. Tapi tetap hati-hati buat teman-teman karena di time frame lebih kecil, yaitu 4 jam, saya ngeliat juga Ethereum ada bearish divergence. Pucuknya semakin naik, tapi indikator pucuknya semakin turun. Itu merupakan tanda bearish. Kalau close di bawah 2330, kita masih bisa ngeliat Ethereum turun ke kisaran 2160. Ini kelihatan kayak pattern rising wedge. Kalau untuk rupiahnya, Ethereum bagusnya closing besok pagi di atas 33.800. Kalau closing di atas 33,8, Ethereum masih ada ruang gerak sampai ke 37.500. Kalau kita ngeliat dari Bitcoin dominance juga, Bitcoin dominance tuh sekarang lagi di area support. Untuk Bitcoin dan altcoin juga kemungkinan besar akan sideways atau akan menyamping bergeraknya. Karena biasanya habis pergerakan besar itu selalu ada fase istirahat. Harga tuh nggak bergerak langsung ke tujuan ya, karena selalu ada perlawanan antara pembeli dan penjual. Di Bitcoin dominan sekarang di support, besar kemungkinan masih akan sideways sedikit. Perkiraan saya nih ya, besok weekend akan drop. Kalau Bitcoin dominance drop dan harga Bitcoin tetap stabil atau bahkan menguat sedikit, itu merupakan kesempatan besar buat altcoin naik lebih tinggi. Karena kalau Bitcoin dominance turun, itu tandanya ada perpindahan uang dari Bitcoin ke altcoin. Jadi kira-kira pandangan saya untuk Bitcoin dan Ethereum seperti itu ya. Kalau teman-teman suka konten YouTube ini, saya jamin teman-teman akan lebih suka kalau masuk ke grupnya. Jangan lupa besok weekend, baiknya pada saat weekend teman-teman jangan kebanyakan ngeliat chart ya, karena itu bisa ngeganggu mental teman-teman. Buat yang suka videonya, jangan lupa di like dan subscribe. Kalau untuk analisis koin yang lain, silakan teman-teman komen di bawah. Saya Niko, sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram
dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.